Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang tahu tema pembelajaran kita hari ini? Ya, tepat sekali. Kita masih dalam tema ke-7, yaitu tentang kepemimpinan. Subtema 2, pelajaran 1, pemimpin idolaku. Anak-anak, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Kemudian, siapa pemimpin idolamu? Dan apa yang telah diperbuatnya sehingga dia dijadikan pemimpin idolamu? Nah, nanti anak-anak silakan ditulis siapa pemimpin idolanya dan kenapa dia memilih pemimpin tersebut. Berikutnya kita akan menulis siapakah pemimpin idola kita. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Nah, nanti anak-anak akan ada kolom kosong, nanti akan diisi ya. Siapa pemimpin idolanya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa untuk menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, ini ada kolom kosong. Semisal di sini Bapak menulis pemimpin idolaku adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan. Beliau berhasil menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dan seterusnya. Ini hanya contoh ya. Nanti anak-anak bisa menulis dengan sendiri siapa pemimpin idolanya. Kemudian setelah kita selesai menulis ide kita atau pemimpin kita disuruh untuk menggabungkan tulisan kita dengan tulisan teman-teman kita. Di sini disuruh gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Kemudian setelah digabungkan, pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan juga kegiatan yang telah dilakukan pada kotak di sebelah kanan. Nanti Bapak akan menampilkan contoh kotak atau kolomnya. Kemudian, diskusikan tulisanmu dengan tulisan teman satu kelompokmu. Adakah persamaan antara hasil tulisanmu dengan hasil tulisan mereka? Contohnya seperti ini. Di kolom pertama, pemimpin idola. Nah, nanti anak-anak bisa diskusi dengan kelompok yang lain. Siapa yang patut kita idolakan? Di sini semisal kita mengisi ayah. Kemudian di kolom nilai itu ada 3 kolom. Kolom pertama kita isi contohnya nilai keagamaan. Contoh kegiatannya pandai bersyukur, tekun beribadah, selalu berdoa. Kemudian di kolom nilai kepribadian
Kita ambil contoh, misalnya ayah kita ini disiplin tepat waktu, jujur, bertanggung jawab. Dan di kolom yang terakhir di nilai sosial. Semisal contohnya, pertama itu suka berbagi atau sedekah, ramah terhadap orang lain, dan ikut kerja bakti serta gotong royong. Ini contoh ya. Nanti anak-anak bisa diskusikan dengan kelompoknya siapakah pemimpin idolanya. Kemudian, sampaikan hasil kerja kelompokmu kepada teman satu kelas. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaannya? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan loh. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu. Kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Contohnya seperti ini. Kita lihat kolom pertama. Nama pemimpin idola semisal Badru. Posisi kepala desa. Dia bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang politik. Kemudian prestasinya berhasil menjalankan program budaya Tegur Sapa. Nah, selanjutnya kita bisa contoh sendiri ya. Misalnya di sini Bapak mengisi nama pemimpin idola Usep. Posisi apa? Sebagai guru. Bidangnya di bidang pendidikan. Prestasinya guru terbaik senasional. Dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa isi dengan sendiri. Siapa nama pemimpin idolanya, kemudian posisinya sebagai apa, dia aktif di bidang apa, dan prestasinya jangan lupa untuk diisi. Selanjutnya, pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaliknya, kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempat bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut ini. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya. Di sini ada gambar apa? Ya, gambar seorang dokter. Di sini pemimpin idola dokter. Kelembagaan apa? Ia bekerja di rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugasnya pertama, merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Manfaat lembaganya, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya. Ini hanya contoh. Nanti kurang lebih tabelnya seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa ngikutin, tinggal ngikutin aja. Selanjutnya, kita disuruh untuk membaca. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia berarti ya. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo, belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut ini. Nah, teman-teman, silakan ikuti atau dengarkan cerita berikut ini ya. Pamanku, lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi, aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah? Berlantai keramik, yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata,
Dari cerita Bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Kita ke slide berikutnya. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti pelupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi, paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya pendapat positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Nah, demikianlah tadi tentang cerita pamanku sebagai lurah. Itu nanti teman-teman silakan dibaca-baca lagi ya. Kemudian perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah nilai-nilai dari teks yang kita baca tadi ya, anak-anak. Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaat bagimu dan lingkungan di sekitarmu. Nah, di sini nanti teman-teman disuruh untuk menuliskan contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kita berada di sekolah ya. Dan juga tentang manfaatnya bagimu dan lingkungan di sekitarmu. Contoh, ini contoh tentang nilai-nilai persatuan di sekolah. Yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang ketiga, belajar yang giat, tidak bolos sekolah. Yang keempat, saling menghormati teman yang berbeda agama.
atau suku dan tidak membeda-bedakan. Yang terakhir, tidak menyontek. Nah, ini contoh-contoh nilai persatuan atau contoh-contoh nilai penerapan nilai-nilai persatuan saat kita berada di sekolah. Ayo mencoba. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai belajar, teman-teman dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungannya. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, baik, anak-anak, berikutnya kita akan mengenal tentang penyusunan pidato ya, cara membuat pidato dengan baik dan benar. Teks pidato itu harus memuat yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka apa? Yaitu berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini, kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Nah, kemudian kita akan menulis intinya. Inti dari tes kita apa? Inti di sini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat atau ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Dan yang kelima adalah penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kemudian ada lagi juga salam penutup. Nah, ini yang terakhir. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Anak-anak, ini rangkaian atau susunan dalam pembuatan teks pidato ya. Nanti bisa anak-anak buat sendiri di rumah. Kemudian akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu di pertemuan berikutnya. Di sini di kolom yang kosong itu anak-anak disuruh untuk menyiapkan materi pidatonya dengan mengikuti susunan yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Ada salam pembuka, inti, penutup, dan salam penutup. Kita bisa lihat gambar di samping. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Nah, ini teman-teman. Kemudian, ayo renungkan. Setelah belajar tentang pemimpin idola, apakah menurutmu? 1. Menjadi pemimpin idola muda. Mengapa? Kamu bisa menjadi pemimpin idola, jelaskan. Nah, teman-teman, coba renungkan. Apakah kita bisa menjadi pemimpin idola? Bisa menjadi pemimpin bagi keluarga kita, bisa menjadi pemimpin bagi adik kita, teman kita di sekolah, dan sebagainya. Kemudian, anak-anak disuruh untuk kerja sama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua tentang pemimpin idolamu. Tanyakan kepada mereka, apakah memiliki pemimpin idola? Bandingkan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemimpin tersebut. Catatlah hasilnya, bandingkan catatanmu dengan catatan teman di sekolahmu. Demikianlah materi kita di tema 7, subtema 2, pelajaran 1 tentang pemimpin idolaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.